Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Abe Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dengan program yang begitu luar biasa, Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Alhamdulillah tanpa terasa beliau telah lama meninggalkan kita semua. Namun banyak kenangan yang tidak bisa kita tinggalkan. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk tetap kita menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Namun sebelum kita akan ngobrol-ngobrol dengan keluarga beliau, dengan salah satu guru sahabat daripada beliau, kita lihat dulu fiti yang berikut ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebuah kehormatan Cahaya Hati Indonesia hari ini kita sama-sama mengangkat dan mengenang kembali perjuangan dakwah dari seorang yang begitu luar biasa, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita sering mendengar dengan dai sejuta umat. Sebelumnya kita sapa dulu para pemirsa yang ada di studio. Bu. Bu. Mana orangnya? Ibu-ibu sehat? Ini dari majelis taklim mana, Bu? Masya Allah, majelis taklimnya aja saung milenial, Ustadz. Orang-orangnya insya Allah milenial ya. Tapi tetap iman sama Allah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Pemirsa dimanapun berada, insya Allah kita akan lebih mengenal, lebih dekat kembali tentang sosok almarhum yang dalam dakwahnya begitu sederhana. Ciri almarhum itu berpeci hitam, baju koko, dengan sarungan yang khas, sesekali dengan jas atau sesekali juga dengan selendang. Ini adalah ciri khas seorang almarhum yang kalau dakwah betul tidak? Betul Bu? Betul? Nanti kita lihat bagaimana mengaplikasikannya dari putra beliau. Nanti kita saksikan. Hadir di sini untuk pertama, Masya Allah, sebuah kebahagiaan bagi Cahaya Hati Indonesia. Kita kehadiran ulama besar Al-Habib Jindan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Habib selalu diberikan keberkahan. Amin. Hadir juga di tengah kita salah satu putra daripada almarhum, yakni Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Sehat ya Guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Guru mengizinkan kami untuk mengenang almarhum. Habib, izin kami bertanya, bagaimana sosok almarhum di mata Habib? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ adalah seorang ulama, seorang da'i ilallah yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengenal beliau sejak kecil. Betul Habib. Sejak kecil itu kita selalu hadir di majlis kakek kami Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang, Majlis Kuitang Islamic Center Indonesia. Dan itu kalau beliau udah hadir di sana, manusia membludak. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau nggak ada beliau aja itu biasanya kita yang hadir antara 10.000 sampai 12.000. Tapi kalau sudah beliau datang itu mungkin bisa 2 kali lipat yang hadir. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan beliau dekat dengan kakek kami dan juga dengan ayahanda kami Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Dan kami pun juga dekat dengan beliau. Jadi 3 generasi berjumpa. Kakek saya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ayah saya Al-Habib Naufal dekat dengan beliau, dan juga saya pun juga ada beberapa majelis bersama-sama dengan Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah rahmatal abrar. Dan sekarang pun juga kita dekat dengan anak-anak beliau, putra menjadi beliau terus pewaris nyambung ya Habib ya? Iya, sebab hubungan yang dijalin karena Allah langgeng. Alhamdulillah. Tapi yang karena dunia, dunianya habis ya udah habis. Karena hartanya habis ya habis. Karena tahtanya habis ya habis. Tapi yang karena Allah Ta'ala itu bakal langgeng terus sampai hari kiamat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persahabatan putus. Hari kiamat jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Tetap langgeng.
Karenanya disebutkan di dalam hadis salah satu bentuk kebaktian kepada orang tua, bentuk birrul walidain yang paling tinggi derajatnya. Birrul walidain derajatnya ada banyak, tapi derajat yang paling tinggi pengaplikasiannya adalah dengan min abaril bir ayyawuddar rajul ayyasila rajul ahla wuddi abih. Termasuk aplikasi birrul walidain yang paling tinggi derajatnya adalah ketika seseorang menyambung orang-orang yang dekat dengan ayahnya dahulu. Menyambung apa yang biasa disambung oleh ayahnya. Dan ini saya menyambung apa yang biasa disambung oleh kakek saya, yang biasa disambung oleh ayah saya, yang biasa disambung oleh ayah kami. Baik, Habib. Maka kita sambung lagi, alhamdulillah. Dan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, subhanallah, dakwah dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Santun di dalam dakwahnya. Dakwahnya beliau dicintai oleh masyarakat, baik oleh ulama, baik oleh awam, baik oleh muslimin, bahkan orang yang non muslim pun juga asyik sama beliau. Seneng ya Bebe? Yang non muslim aja asyik, seneng dengan dakwah beliau. Tutur katanya santun, nggak ada kata-kata yang kotor keluar dari mulutnya. Nggak ada kata-kata yang buruk yang keluar dari mulutnya, nggak ada mencaci sana, mencaci sini, lurus di dalam dakwahnya. Dan juga menyelipkan di dalam dakwahnya itu dengan candaan yang santun, yang baik, yang memotivasi masyarakat, mengandung hikmah. Memotivasi mereka untuk damai, untuk akur. Dan juga beliau ini bukan jenis orang yang gemar memvonis orang lain, ini di neraka, ini enggak benar, ini jahat, enggak. Akan tetapi mengayomi semuanya dan menjaga persatuan untuk semuanya. Dan penuh dengan cinta dan mahabbah kepada semuanya. Dan beliau ini adalah sosok orang yang tiap orang yang duduk dengan beliau, ya senang sudah. Senang. Menghibur orang, menyenangkan teman duduknya. Sehingga sebagaimana Rasul SAW itu beliau memberikan kepada sahabat porsi perhatian yang merata. Semua merasa diperhatikan, semua merasa disenangkan, semua merasa diayomi oleh beliau radhiyallahu anhu wa ardahu. Dan sepanjang pengenalan kita kepada beliau enggak pernah ada ungkapan kebencian kepada pribadi tertentu, kepada kelompok tertentu, tapi dakwahnya santun, penuh dengan cinta, membuat orang tertarik. Dan kalimat-kalimat beliau itu senantiasa sampai sekarang 11 tahun. 11 tahun setelah wafatnya beliau, kalimat beliau enggak ketinggalan zaman. Tetap masuk ke dalam hati. Enggak dibilang, ini sudah expire kalimatnya. Ini cocoknya 20 tahun yang lalu, enggak. Tetap masuk ke dalam hati. Kenapa? Sebab apa yang keluar dari lubuk hati, nyampainya ke dalam hati. Betul. Tapi yang sebatas lisan, fama yujawizul adzan, yang sebatas lisan ya cuma sampai di telinga aja, udah gitu dilupakan orang. Tetapi beliau punya kesan yang mendalam di hati rakyat Indonesia, di Nusantara ini. Dan kalau dibilang beliau dai sejuta umat, sebenarnya beliau bukan dai sejuta umat. Gimana Habib? Dai 200 juta umat. Alhamdulillah. Baik, bagaimana Kiai Fikri mendengar dari apa yang Habib Zindan sampaikan terkait tentang ayah ini seorang yang ketika berceramah sepanjang masa sampai kata Habib Zindan ngatain ini kiai 200 juta umat. Ya memang kesaksian Habib Zindan seperti yang disaksikan oleh kebanyakan kita, bahwa Kiai Zainuddin itu almarhum memang kalau berdakwah itu tidak pernah menyinggung, mengayomi, mengajak, memberikan kabar gembira, tidak memvonis. Itulah esensi dakwah. Dan saya lihat itu, mudah-mudahan doakan Habib Zindan seperti itu. Amin ya Allah. Lurus tapi tidak kehilangan faktor ketegasan. Nah, Kiai Zainuddin sepanjang menurut jamaah merangkul, tidak kemudian menghina, mencaci maki seperti yang terjadi sekarang ini.
Kiai Zainuddin itu memberikan motivasi, membawa kabar gembira. Bahkan saya ingat betul Ustadz Ubay. Baik. Satu saat beliau pernah bilang begini, pendakwah, mubalik, da'i, Iya guru. itu beda-beda tipis sama dokter. Itu guru. Datang seorang pasien, dokter periksa. Walaupun itu dokter tahu pasien ini mengidap penyakit kanker ganas. Iya guru. Tapi harus diberikan motivasi, harus diberikan harapan. Sudah Pak, insya Allah penyakitnya sembuh. Minumlah obat yang teratur, insya Allah sembuh. Harapan. Seorang dokter harus tetap memberikan harapan. Bener. Pendakwah, da'i, mubalik menurut Kiai Zainuddin nggak beda tipis sama dokter. Harus memberikan harapan, bukan vonis. Dokter kalau ada pasien kritis terus terang memvonis, udah dah Bu, pulang aja, besok mati penyakit kayak gini nih. Itu nggak benar. Bagaimanapun parahnya, dokter tetap harus memberikan semangat dan motivasi. Begitupun dakwah, para mubalik, para dai menyampaikannya dengan baik. Separah apapun tetap akan ada sebuah secercah harapan. Masya Allah. Enggak kemudian main mengkafir-kafirkan, bid'ah, haram, neraka, wayang haram, umpama. Enggak kayak begitu. Tetap mengajak, merangkul dan memberikan motivasi, memberikan kabar gembira. Menarik Kiai Fikri, Masya Allah. Beliau terkenal menyejukkan. Habib izin dan izin, pernahkah ada pesan-pesan yang sangat menyejukkan bagi hati Habib Zindan dengan beliau? Beliau ini adalah seorang pendakwah yang sangat senior. Saya kenal beliau dari sejak masih kecil. Namun beliau ini dekat bukan cuma kepada kalangan tua saja ataupun yang sebaya, tetapi bahkan terhadap kalangan muda, anak-anak muda seperti kita yang baru mulai berdakwah, beliau mensupport, mendukung, menyemangati, sehingga seringkali kita bersama beliau, begitu juga sahabat kami Al-Habib Munzir Al-Musawah, sering sekali bersama beliau di majelis-majelis, di dalam acara televisi. Dan beliau sangat luar biasa cinta kepada orang-orang yang berjalan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jasa yang enggak terlupakan dan ini menunjukkan kebersihan hati dari seorang pendakwah. Sebab ya Imam Abdul Wahhab Sya'rani itu abad ke-10 Hijriyah, 400 tahun yang lalu, beliau aja heran kepada ulama yang ada di zamannya. Saya heran ulama di zaman saya waktu itu di Mesir, ini nggak senang kalau ada muridnya duduk ke ustadz yang lain. Dia cemburu persis kayak orang perempuan kalau di madu. Bahasanya dia dulu. Akan tetapi kayak Zainuddin MZ nggak ada kecemburuan yang macam begitu. Senang kalau ada jamaahnya beliau ngaji di sana, belajar di sini, ngundang ustadz sana. Subhanallah, selama itu masih dari para pendakwah ahli sunnah wal jamaah yang berguru kepada para ulama yang jelas asal usul mereka. Masya Allah, dan ini adalah kebersihan hati yang sangat langka sekali. Terima kasih Habib, Masya Allah begitu luar biasa. Itulah dakwah daripada Kiai besar, Kiai Haji Zainuddin MZ yang terus memberikan banyak kesejukan, ketenangan. Dan saat-saat di mana beliau dakwah, orang pun kadang-kadang seperti nonton film. Ada yang di atas pohon, ada yang di atas kuda, bahkan di mana saja terpaku dengan dakwah dan gaya bahasa beliau. Hari ini sebentar lagi kita akan kedatangan tamu-tamu spesial, kerabat-kerabat dekat, sahabat-sahabat dekat yang akan lebih dalam lagi menceritakan bagaimana sosok beliau buat kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.